Ditanyakan ke Pak Prabowo, jangan tanyakan kepada saya. Dilibatkan dalam penyusunan kabinet, Pak. Tanyakan ke Pak Prabowo, Tapi kemarin tanyakan kepada saya. Kemarin Pak Erlangga menyampaikan nanti Bapak akan ada perannya begitu. Tanyakan ke Pak Erlangga. Pak kemarin juga membahas. Ya, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, karir politik Jokowi dinilai berjalan mulus. Sang tukang kayu berlatar belakang sipil, kemudian merintis karir politiknya dengan dibantu sepenuhnya saat itu oleh PDI Perjuangan sebagai kendaraan politiknya. Namun kini ia dikritisi karena dinilai menggunakan berbagai cara untuk melanggengkan dinasti politik yang dinilai buruk bagi demokrasi karena merupakan salah satu praktek dari nepotisme dan memanfaatkan simpati rakyat untuk memuluskan tujuannya tersebut. Nah, sejumlah capaian tentunya juga berhasil ditorehkan oleh Jokowi selama menjabat. Kita flashback sedikit. Pada saat itu, yang pertama menjabat sebagai wali kota ya. Kita akan lihat ini beberapa prestasi Jokowi saat menjabat sebagai wali kota Solo adalah berhasil memindahkan pedagang dari kaki lima tanpa kekerasan pada saat itu. Kemudian mempopulerkan mobil SMK karya anak negeri dan juga membantu pengembangannya termasuk menjadikannya mobil dinas. Dan ia juga dinilai berhasil membangun sistem transportasi publik seperti bus dan juga kereta di Solo. Prestasi itulah yang menjadikannya wali kota terbaik ketiga dunia saat itu versi World Mayor Project 2012. Kemudian berpindah menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kebetulan saya saat itu menjadi salah satu wartawan yang mengikuti kegiatan Pak Jokowi pada saat menjadi gubernur. Saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi dinilai berhasil menata sejumlah hunian untuk masyarakat seperti diantaranya ada rumah susun, kemudian ada kampung deret dan juga rusunawa. Kita lihat seperti di Marunda, Tanah Tinggi, Rawabebek dan juga Daan Mogot. Jokowi juga membuat layanan kesehatan gratis bagi warga kurang mampu dengan Kartu Jakarta Sehat. Nah, di bidang pendidikan juga diberikan insentif Kartu Jakarta Pintar. Kita beralih kemudian setelah itu, Jokowi akhirnya menjadi presiden selama 2 periode ya. Di bidang ekonomi, Jokowi dinilai berhasil menjaga surplus perdagangan, menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, khususnya di saat pandemi ini yang mendapatkan apresiasi. Nah, sejumlah capaian lain diantaranya adalah di bidang infrastruktur. Antara lain upaya pemerataan pertumbuhan ekonomi dengan membangun infrastruktur udara, laut, dan darat. Serta pembangunan bendungan untuk sumber air warga dan juga daya dukung pertanian. Nah, kita lihat itu adalah capaian-capaian Presiden Jokowi. Mungkin saja akan ditiru ya oleh keluarganya yang kini berkiprah di politik. Kita lihat saat ini Gibran Rakabuming Raka menjadi tadinya wali kota Surakarta mengikuti jejak sang ayah, kemudian sekarang menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Dan tentu Kaisang Pangarep, ketua umum PSI, setelah bergabung hanya selama 2 hari langsung menjadi ketua umum. Dan kemudian ada Bobi Nasution, wali kota Medan yang cukup disorot ya mengenai banyaknya permasalahan seperti pengadaan lampu pocong dan juga kebun binatang yang kondisinya kritis. Itu tadi sedikit gambaran terkait dengan perjalanan karir Jokowi yang sebenarnya saya sempat menjadi wartawan yang nempel Pak Jokowi pada saat menjadi wali kota dan gubernur. Marcel, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Iqbal. Cukup komprehensif ya bagaimana melihat perjalanan Pak Jokowi sejak jadi wali kota sampai menjadi presiden. Banyak sekali menggagas adanya program-program yang strategis. Dan tentunya perlu ada keberlanjutan jika ingin program ini berhasil. Bicara soal keberlanjutan program, saya langsung membahasnya bersama dengan 3 narasumber dan saya ke Mas Arya. Mas Arya, jadi kalau terkait keberlangsungan program, ini kan yang kemudian selalu dikedepankan oleh Pak Jokowi dan kemungkinan besar ini yang juga akan dilanjutkan oleh paslon yang sejauh ini unggul. Pertanyaannya, jika kemudian PDIP memang mantap menjadi oposisi, siapkah jika nanti PDIP akan bersih tegang atau akan berhadapan langsung dengan Pak Jokowi yang kita juga belum tahu akan tetap di PDIP atau akan keluar, Mas Arya? Ya, tentang posisi PDI Perjuangan tentu tidak akan di dalam pemerintahan. Kalau menyebut oposisi, Pak Anang saya kira bisa mengurai karena dalam sistem presidensial kata oposisi ini tidak menjadi hal yang akrab. Saya menyebut PDI Perjuangan akan di luar pemerintahan dalam posisi kritis. Ya. Kita bukan posisi yang destruktif. Karena posisi di dalam pengelolaan ke depan, PDI Perjuangan akan mengawal jalannya pemerintahan. Kalau toh itu nanti ditetapkan di dalam pemenangan oleh KPU. Ya. Ini kira
membahasnya terburu-buru juga. Secara formal belum ada yang namanya kemenangan dan pemerintahan ke depan. Nah, posisi PDI Perjuangan tetap loyal pada hal-hal yang menyangkut persoalan ideologi, saya katakan, persoalan konstitusi, persoalan kepentingan rakyat. Maka posisi pada saat PDI Perjuangan di luar pemerintahan yang dilakukan memang pada posisi tidak semata-mata a priori atas segala kebijakan dan program pemerintah. Posisi yang lebih tepat bagaimana kita mengawal proses mekanisme politik pemerintahan yang konstitusional, demokratis, dan tentunya harus dalam posisi bagaimana pemerintahan ke depan harus berjalan sesuai dengan hukum dan adil untuk kepentingan rakyat. Ini yang sebenarnya menjadi frame cara berpikir kader-kader PDI Perjuangan, tentunya yang lebih utama adalah di parlemen. Mas Arya? Dalam posisi inilah kepentingan PDI Perjuangan tidak dalam posisi di dalam pemerintahan untuk lebih melakukan kontrol terhadap pemerintah. Mas Arya, kalau salah satunya ketika di pemerintahan saat ini PDIP mendukung IKN, misalnya kalau kita ambil salah satu contoh program, kedepannya artinya PDIP sudah siap jika akan berbeda sikap terkait dengan IKN? Oh tidak, IKN juga menjadi bagian hal yang diteruskan. Kan kemarin Indonesia Unggul itu kan Indonesia Maju yang dipercepat, diperkuat, dan tentunya dikritisi. Di dalam programnya, kalau kebijakan IKN sudah kita dukung, tetapi di dalam program dan kegiatannya, inilah yang memang kita perlu kritisi. Dari sisi mana kita mengkritisi? Di situ tadi saya katakan bahwa cara mengkritisi kita tidak asal saja, tidak semata-mata a priori terhadap wah ini adalah program pemerintah. Iya, satu lagi Mas Arya, kalau terkait program IKN sudah setuju programnya dan juga dikritisi serta dipercepat. Akan melanjutkan, dan itu adalah konstitusi undang-undang yang sudah diputuskan. Hanya di dalam pelaksanaannya kita akan kritis, tentunya berkaitan juga dengan undang-undang APBN, saya kira itu. Baik, nah saya juga ingin minta tanggapannya satu lagi Mas Arya, kalau soal program yang masih menjadi rencana ke depannya, misalnya soal program makan siang gratis, ini lagi ramai kita perbincangkan juga, bagaimana soal sikap PDIP? Ya karena kita nantinya, kalau toh sudah diputuskan ada di luar pemerintahan, kita ingin melihat mengenai program makan siang gratis kan menjadi program yang kita kritisi sejak kontestasi kemarin. Sejauh mana kita melihat efektivitasnya, ya, caranya, ya, misalnya soal makan siang gratis dan susu ya. Susu kita mempunyai kemampuan berapa untuk produksi nasional. Terus kita akan menjadikan impor susu dalam jumlah berapa untuk kebutuhan program makan siang gratis misalnya. Terus susunya itu akan betul-betul akan memperkuat gizi masyarakat, terutama di usia-usia pertumbuhan. Ahli gizi suruh ngomong dong, bener nggak itu kan? Karena ada yang melihat bahwa susu yang dibagikan kalau seperti pada saat kampanye oleh Mas Wali Kota Gibran, itu bukan susu yang memberikan penguatan nutrisi gizi masyarakat, khususnya anak-anak di usia pertumbuhan. Kemudian juga kita juga belum bisa mikir makan siang gratis kalau yang dicontohkan kemarin kan dalam bentuk makan siap saji misalnya. Terus anak-anak ya sangat teknis sekali itu cara kita mengkritisi, tapi sekali lagi bahwa kita akan melihat kalau itu sudah menjadi program ya namanya visi misi kebijakan program dilaksanakan, monggo-monggo saja. Tapi kita akan mengkritik dari hulu sampai hilir, baik itu bagaimana cara mengalokasikan anggarannya, karena Mas Arya dan juga Bang Doli serta Pak Anang, kita akan bahas lebih lanjut masih terkait dengan program-program dari Pak Jokowi yang akan dilanjutkan di pemerintahan selanjutnya, atau sudah ada rencana yang dimulai untuk membahas
program di pemerintahan atau di paslon yang unggul saat ini seperti tadi ya program makan siang gratis, ini bagaimana dengan sikap dari Partai Golkar serta melihat apakah program ini akan menjadi cara Pak Jokowi untuk bisa tetap berada di dalam pemerintahan melalui menjaga keberlangsungan program kepada Pak Anang. Nanti akan kami tanyakan. Pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.